3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Saya dari Prodi S1 Teknologi Informasi. Saya ingin menjelaskan tentang arsitektur basis data. Yang pertama, database management system. Yang pertama, kumpulan relasi data. Yang kedua, kumpulan program untuk mengakses data. Yang ketiga, DBMS, berisi informasi bagian-bagian perusahaan. Yang keempat, DBMS menyediakan lingkungan yang tepat dan efisien untuk digunakan. Aplikasi database. Yang pertama, perbankan, semua transaksi. Yang kedua, penerbangan, reparasi atau jadwal. Yang ketiga, universitas, artinya pendaftaran atau kelulusan. Yang keempat, penjualan, artinya pelanggan, produk, dan penyimpanan. Yang kelima, manufaktur atau artinya produksi, inventory, order, jaringan pemasok. Yang keenam, SDM, artinya record, karyawan, gaji, pemotong pajak. Database menyentuh semua aspek kehidupan. Pentingnya sistem basis data. Yang pertama, pada waktu yang lalu aplikasi database dibangun di atas sistem file. Yang kedua, kekurangan penggunaan sistem file sebagai penyimpan data. Redundasi atau kerangkapan data dan inkonsistensi. Sulit dalam mengakses data. Mengisolasian data, banyak file dengan format yang berbeda. Masalah integrasi keterpaduan. Pentingnya sistem basis data. Yang pertama, kekurangan sistem file, pengubahan anatomik, akses secara bersamaan oleh banyak user. Yang keempat, masalah keamanan. Dan yang kelima, sistem database mampu mengatasi masalah tersebut di atas. Arsitektur terbagi menjadi 3 lapis. Yang pertama, lapis internal berkenaan dengan penyimpanan secara fisik. Yang kedua, lapis konseptual menjelaskan simpanan data dalam database dan relasi antar data. Yang ketiga, lapis eksternal, lapisan yang berkenaan dengan apa yang kelihatan bagi para pemakai akhir (end user). Model data, sekumpulan alat untuk mendefinisikan. Yang kedua, model relasi entitas, model hubungan, model yang lain. Model hubungan entitas seperti ini. Model relasional seperti ini. Contoh database relasional seperti ini. Arsitektur sistem basis data. Yang pertama, terpusat. Yang kedua, sistem silent server. Yang ketiga, sistem paralel. Yang keempat, sistem terdistribusi atau tersebar. Yang kelima, tipe networks atau jaringan. Sistem terpusat. Yang pertama, berjalan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan sistem komputer yang lain. Yang kedua, sistem komputer multiguna, satu ke banyak CPU dan beberapa alat pengendali yang terhubung melalui sebuah bus yang memungkinkan akses pembagian memori. Yang ketiga, sistem single user (MIS), PC atau workstation unit, desktop single user, biasanya hanya terdiri satu CPU dengan satu atau dua hard disk. SO hanya mendukung untuk satu user. Yang kelima, sistem multi user, lebih banyak penyimpanan, memori lebih besar, multi CPU dan menggunakan
CO multi-user melayani banyak pengguna yang terhubung dengan sistem melalui terminal, biasa disebut sistem. Kita lanjut dengan arsitektur database paralel. Yang pertama, shared memory. Prosesor membagi memori kepada umum. Shared disk artinya prosesor membagi sebagian kapasitas disk. Yang ketiga, shared routing artinya prosesor membagi bukan memori dan bukan disk. Yang keempat, hierarchical artinya gabungan berbagai arsitektur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.